Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di channel aku. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Jadi pengalaman aku dulu kuliah di kebidanan itu gimana. Jadi saya akan menceritakan di video ini, tapi saya tidak akan panjang lebar. Awal saya tes sampai saya sampai saya wisuda. Nah, yang belum subscribe sekarang, juga like, komen, dan share. Ikutin terus ya videonya sampai selesai. Nah, oke teman-teman, jadi di video kali ini aku ingin bercerita pengalaman aku kemarin kuliah di kebidanan. Saya ngambil D3 dan saya tidak meneruskan ke D4, entah itu S1 atau S2 enggak. Saya D3 aja. Gelar saya terakhir AMD Keb, dan saya sekolah di sekolah tinggi ilmu kesehatan di daerah Cimahi, sekolah swasta di daerah Cimahi. Nah, langsung singkat cerita, jadi pertama-tama aku itu tidak masuk kebidanan. Jadi saya itu bukan masuk kebidanan, pengalaman aku. Jadi setelah lulus sekolah SMA, saya itu menyiapkan persyaratan untuk daftar jadi polwan. Dengan gagahnya saya menyiapkan persyaratan untuk jadi polwan, karena saya itu mantapnya pengen jadi polisi wanita gitu ya. Karena dulu setelah lulus SMA saya itu badannya itu nggak besar gitu, nggak gemuk, maksudnya masih masih gadis gitu ya. Jadi masih gadis itu masih ideal gitu loh. Jadi saya coba masuk daftar polwan dan saya menyiapkan segala persyaratannya. Nah, karena saya gugur daftar polwan, jadi saya juga nggak terfikir untuk kuliah di kebidanan. Sebenarnya sebelumnya pas saya tahu saya gugur atau gagal daftar polwan, saya langsung dikasih tahu sama ibu saya, mama saya. Mama menyarankan untuk saya masuk ke kebidanan, tapi saya tidak tertarik dengan profesi ini. Nah, jadi memang aku nggak tertarik sama profesi kebidanan ini. Dulu tuh ditawarin mama, ayo masuk bidan gitu, kalau nggak masuk bidan guru aja gitu. Karena kebetulan mama saya itu adalah seorang kepala sekolah sekarang, dan jadi menyarankan saya untuk jadi guru gitu ya, biar ada penerus generasi mama, dan saya pun tidak ada niat untuk menjadi guru juga. Nah, tiba-tiba ada kayak profil kampus gitu di kota Cimahi, dan saya itu masuk Universitas Jenderal Ahmad Yani. Jadi saya masuk ke Unjani itu ngambil jurusan hubungan internasional. Jadi entah kenapa aku itu tiba-tiba langsung masuk hubungan internasional, padahal aku basic bahasa Inggris pun gak bisa gitu kan. Jadi sok-sokan gitu, jadi tiba-tiba hubungan internasional, udahlah aku jadi masuk gitu ya, masuk HI. Dan hanya 1 semester, kalau nggak salah hanya 1 semester, dan aku nggak betah banget. Setelah UTS saya itu keluar setelah UTS itu. Nah, dulu itu aku nggak tahu kenapa tiba-tiba keluar aja ya dari jadi keluar aja gitu di universitas itu. Nah, selama 6 bulan aku tuh nganggur. Nganggur itu menunggu pembukaan pendaftaran kuliah lagi. Nah, kenapa ya aku tuh nggak dari dulu aja masuk ke kebidanan. Jadi pas saya nganggur, tiba-tiba saya itu masuk bidan aja ya gitu ya kan. Nah, bingung memilih kampus, udah satu-satu stikes di Bandung, udah sebagian sih aku datengin, dari mulai Dharma Husada sampai ke Cimahi gitu ya, stikes Budi Luhur. Terus saya itu masuk ke
Cimahi. Kenapa kan saya memilih Stikes Budi Luhur? Karena dekat dengan rumah saya juga, yang di Cimahi. Karena saya itu aslinya kan orang Majalaya, jadi apa namanya, kayak ini deket sama rumah gitu kan, rumah saya kan kosong, jadi biar saya yang nempatin gitu kan. Udah gitu aku masuk ke Stikes Budi Luhur, daftar, terus tes. Setelah tes alhamdulillah saya lulus tes tulis. Udah gitu keduanya wawancara. Tes terakhir itu tes kesehatan. Nah, jadi pas saya tes kesehatan itu, yang aku jalani itu kayak tensi gitu kan, tes urin, golongan darah, tes darah gitu ya kalau nggak salah. Pokoknya diambil darah juga, itu buta warna, nggak ada tuh yang namanya tes keperawanan. Jadi waktu dulu itu saya nggak ada tes keperawanan. Jadi orang-orang itu pada bertanya waktu masuk kuliah kebidanan itu masuk tes keperawanan enggak. Jadi kebanyakan anak-anak ABG zaman sekarang itu nanyainnya tes keperawanan. Kenapa ya? Nah, tapi kalau aku sih nggak diambil pusing, karena aku belum nggak deg-degan juga, nggak apa. Jadi saya tetap ngikutin alurnya, mau tes keperawanan mau enggak saya ngikutin. Nah, dan setelah tes kesehatan itu saya lulus, dan lulus itu saya menjalani kuliah pada semester 1. Pada semester 1 itu banyak ada masih pelajaran awal ya, kayak mikrobiologi, terus kayak agama juga ada, terus kayak fisiologi ada gitu kan, anatomi. Jadi SKS-nya itu masih besar kalau awal semester itu SKS-nya. Oh ya, SKS ya? Ya, SKS. Saya bingung karena SKP yang sekarang aku kejar itu. Karena sekarang STR ngejarnya SKP. Itu masih pelajarannya ini, jadi belum ada praktek ya teman-teman di waktu semester 1, jadi full materi. Terus semester 2 baru masuk ada ke lapangan gitu ya. Pokoknya ini aku yang aku ingat aja. Nah, jadi ada KDPK. Jadi pertama praktek itu KDPK, terus PBL ya, PBL yang langsung ke jurusannya kayak kebidanan gitu, terus PKK 1, PKK 2, PKK 3, terakhir itu PKK 3. Terus udah gitu udah beres semua, kita sidang kompre, karena bidan itu ada 3 kan sidangnya itu. Sidang kompre yang pertama yang harus kita benar-benar perjuangkan itu sidang kompre, karena kita itu benar-benar megang satu pasien sampai masa nipas 40 hari ya. Saya banyak lupa banget karena itu udah lama banget. Saya tuh lulusan 2013 soalnya, jadi banyak lupa-lupa, mohon maaf dimaklumi ya. Nah, setelah itu lika-liku perjalanan hidup sedang praktek itu banyak sekali teman-teman. Jadi proses melahirkan normal sampai yang patologis. Jadi di lapangan itu memang banyak banget kasus pasien yang patologis. Jadi kita itu sebagai nakes gitu ya, ingin selalu memberikan yang terbaik untuk pasien kita. Jadi kayak mulai PBL, kita tuh hanya melihat, tidak membantu, hanya membantu untuk menyiapkan peralatan persalinan. Jadi kalau misalnya kita disuruh sama bidannya untuk bantu, kita mulai belajar untuk membantu menolong persalinan. Jadi kalau awal-awal itu banyak juga ikut seminar-seminar gitu kan. Nah, semakin kita naik semester, semakin kita banyak praktek, semakin banyak kita di luar gitu loh. Jadi materi hanya berapa SKS ya, dulu itu sedikit. Pokoknya sampai naik tingkat itu materi itu semakin sedikit. Pokoknya kalau dari tang askeb ya, askeb pokoknya gitulah, sedikit. Nah, banyak lika-liku kehidupan, maksudnya kasus-kasus di lapangan yang memang benar-benar real gitu loh. Tapi kadang teori dengan praktek itu ada sedikit berbeda gitu ya, tapi itu sudah biasa, maksudnya sudah biasa, beda pun hanya sedikit. Nah teman-teman, jadi dulu itu aku tuh kayak nolong persalinan gitu, dan memang
awal-awal melihat yang melahirkan pun kayaknya tidak ada merasa takut atau apa sih. Saya tetap pertama melihat itu ketika PBL ya, waktu PBL, karena pas KDPK itu saya itu masih umum, jadi masih merawat pasien umum kayak diabetes, kayak jantung dan lain-lain. Jadi karena kita ditempatinnya di pasien umum, jadi macam-macam sakit ada. Nah, suatu saat itu aku pun namanya yang baru praktek dan menemukan pasien yang luar biasa gawat sampai meninggal gitu kan. Aku di situ sampai kepikiran, gak bisa tidur. Wah, ini kan tadi di tensi ya sama aku. Ini kan tadi aku observasi gitu kan, kayak nggak percaya gitu. Memang banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut kita itu nggak bisa dilupain waktu praktek. Nah, jadi teman-teman, waktu aku paling pertama lihat persalinan waktu PBL. Nah, waktu PBL udah gitu saya itu terus ngeliatin aja gitu kan. Terus kata bu bidannya, kamu naik bantu ibunya untuk merangsang biar si ibu mules, terus biar bayinya biar ada tenaga, kasih support gitu ya buat si ibunya. Ayo bu turun. Nah, itu aku excited banget gitu ya pas pertama nolong, tapi aku memang hanya bantu-bantu sedikit pas pertama nolong. Nah, kalau emang bener-bener waktu dulu aku nolong itu waktu PKK 1, aku bener-bener nolong pertama itu kalau yang PBL aku nggak nolong, tapi hanya bantu-bantu ngurus bayinya. Tapi pas PKK 1 aku udah mulai belajar untuk nolong dan didampingi oleh bidan senior. Nah, jadi pas waktu itu aku itu kebetulan nolong waktu PKK 1 dan kebetulan lagi dinas di ruangan PK dan dinas malam, tepatnya tengah malam. Jadi aku tuh observasi pasien, terus kebetulan pasiennya itu nggak bisa lahir normal, dan jadi akhirnya saya nggak punya pasien lagi, hanya observasi aja karena si pasiennya itu harus naik operasi. Jadi pasiennya itu harus nggak aku tolong, jadi memang aku harus observasi aja gitu ya. Jadi sampai dia naik operasi saya sampai situ aja. Terus tiba-tiba ada senior saya yang menyuruh saya untuk nolong, dan kebetulan dia itu lagi meneran. Jadi si perineum menonjol, pulpa membuka, pokoknya sudah ada tanda-tanda mau melahirkan. Jadi pembukanya udah lengkap, dan terus si kepala bayi pun udah mulai udah mau keluar masuk gitu ya. Jadi aku tuh excited gitu ya menolong. Bisa nggak ya, kayak ada keyakinan bisa ya nggak ya, bismillah, wala. Terus aku tuh menolong dengan bidan senior berdua, dan bidan senior pun hanya melihat aja. Terus saya coba, itu loh cepat bayinya itu loh, tolong kamu tangannya yang bener gitu. Kayak bidan seniornya tuh kayak ngasih tahu, dan baik banget bidan seniornya. Jadi dulu pertama aku nolong sama bidan senior Bu Tuti. Hai Bu Tuti, salam dari aku. Nah, jadi aku tuh sama Ibu Tuti, dia itu baik banget, love dosen sekaligus dosen aku juga, dan membimbing juga di lapangan. Jadi aku dari situ, Ibu Tuti itu hebat banget deh. Nah, jadi aku ngurus sampai paginya, sampai saya overshift. Jadi sampai pagi aku observasi dan benar-benar nggak tidur semalaman, dan ngurus bayinya. Bayinya kan udah dipisahin ya sama ibunya, sampai si bayinya itu ada di peri, dan saya ngurus ibunya untuk mobilisasi gitu ya, mobilisasi biar si ibunya itu gerak. Dan karena kan ada luka jahit, jadi memang kan kalau ada luka jahit itu memang harus udah bisa pipis nggak Bu, udah bisa ini ya Bu, itu. Nah, itu first banget aku nolong persalinan. Nah, setelah itu banyak pengalaman aku menolong persalinan, dari mulai praktek ya. Saya itu praktek itu masih daerah Cipageran,
Cibabat. Terus PKK 2 aku dapatnya di Cipatat. Terus PKK 3 aku dapat di Pabuaran dan balik lagi ke Cimahi. Jadi PKK 3 itu paling jauh menurut aku di Pabuaran. Pabuaran itu panas banget dan jauh kemana-mana. Dulu waktu aku zaman praktek itu di Pabuaran, aku pun harus menunggu elep lama kalau pulang. Dan aku pun kalau pulang ke Bandung harus ke Sadang Serang dulu. Ke Sadang, iya, cari bis. Dan waktu itu aku naik bis Cikarang Bandung. Perjalanan dari Pabuaran ke Sadang Serang itu 1,5 jam atau 1 jam sampai 1,5 jam kalau lancar. Nah dari Pendey itu saya itu naik ojek yang lumayan lama, setengah jaman lah, iya, setengah jaman. Dan aku pun tiap hari tuh kalau mau makan nasi kita memang harus masak sendiri. Kalau makan di luar itu kan susah cari makanan, jadi harus ke pasar gitu ya. Itu pengalaman menarik sih menurut aku. Terus aku menolong juga di sana, harus pakai jalannya yang jalannya memang belum diaspal, nggak tahu sekarang udah bagus mungkin. Ya pokoknya pengalamannya banyak banget, tapi aku menceritakan keseruan aku saat menjadi seorang mahasiswa kebidanan. Jadi ada serunya. Jadi memang kita itu jadi kita itu kayak merasa terpanggil gitu ya. Kalau ada yang melahirkan, wah kita itu harus gercep gitu. Kadang malam-malam saatnya kita tidur nyenyak, ada yang lahiran, itu kita itu harus sigap langsung nolong, apalagi keadaan pasiennya udah. Nah jadi aku tuh senang ada suka dukanya ya. Jadi waktu kuliah menjadi mahasiswa, apalagi dulu aku tuh perantauan juga gitu kan, meskipun gak jauh. Nah suka duka senang bersama teman-teman waktu kuliah itu berarti itu pengalaman banget buat aku. Dan aku tuh kadang mikir pengen kuliah lagi gitu kan, jadi pengen kuliah lagi. Dan sekarang pun ada perpanjangan STR. Sekarang kan ngejarnya 25 SKP. STR saya udah expire dan harus memproses mengejar 25 SKP. Nah jadi awal dulu yang ada uji kom itu di angkatan aku ya, mulai percobaan uji kom itu di angkatan aku gitu ya kalau nggak salah. Dan ada pertama itu STR di angkatan saya. Jadi berubah dari SIP ya, SIP jadi SIP, jadi kita langsung ada STR gitu sekarang. STR jadi identitas KTP kita itu, KTP bidan itu STR, karena apapun yang ditanyakan itu STR, melamar kerja, apa. Jadi dan STR pun sekarang punya punya masa expire-nya. Jadi masa expire STR itu 5 tahun. Nah buat teman-teman atau adik-adikku yang mau kuliah kebidanan, persiapkan mentalnya dan harus benar-benar matang dari hati yang terdalam. Harus memang benar-benar dari hati sih, karena kalau nggak dari hati, kalau setengah-setengah gitu kayaknya ya lebih baik jangan. Jadi harus benar-benar dari hati dan masuk ke kebidanan. Jadi takutnya nanti kuliahnya jadi nggak bener gitu kan, jadi nggak bener, jadi males gitu. Jadi kalau memang pengen masuk kebidanan ya itu masuk kebidanan, dan harus benar-benar belajar gitu loh. Dan karena setelah lulus pun masih banyak yang kita kerjakan, kayak contohnya seperti saya sekarang STR pun udah habis dan saya harus mengejar 25 SKP. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya kalian mau masuk kebidanan, oke, silahkan belajarlah dengan sungguh-sungguh. Dan di saat praktek harus benar-benar merhatiin, karena yang kita tolong itu manusia, dan itu antara nyawa hidup dan mati seorang ibu ketika berjuang untuk hidup dan mati gitu loh. Saya pun udah berpengalaman berjuang melahirkan itu gimana. Jadi kalian teman-teman adik-adik saya yang nanti mau jadi masuk kebidanan, semoga kalian
sukses, berhasil, dan kalian harus benar-benar menolongnya itu benar-benar, dan kasih asuhan sayang ibu, asuhan sayang bayi, jangan lupa. Dan setiap tindakan tetap cuci tangan 6 langkah. Teman-teman, mungkin itu aja video dari aku. Itu sih hanya sebagian kecil, itu hanya garis besarnya aja pengalaman aku waktu dulu sebagai bidan. Semoga bisa ada gambaran buat adik-adik yang mau masuk kebidanan. Dan seru banget pengalamannya, banyak sekali ketika kuliah itu, banyak sekali. Nah, semoga bermanfaat info dari saya, dari aku. Nah, dan ya itu aja video dari aku, pengalaman aku menjadi seorang mahasiswa kebidanan. Dan setelah menjadi bidan pun pasti banyak kasus-kasus yang akan kalian jumpai, bermacam-macam karakter pasien, bermacam-macam karakter keluarga pasien. Kalian harus sabar menjadi seorang bidan ya. Oke, itu aja video dari aku, saya cukupkan hari ini. See you next video. Assalamualaikum.